Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fari Fitrah dengan NIM 22072019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul tentang rancang bangun poros dan transmisi mesin pemotong kerupuk Bamban. Yang pertama adalah outline presentasi terdiri dari tiga, yaitu eh, pendahuluan dan kajian pustaka dan metode perancangan. Bab satu pendahuluan. Latar belakang kerupuk yang pertama adalah kerupuk Bamban memiliki permintaan tinggi di pasar lokal dan internasional. Produsen perlu meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua, proses manual menghasilkan ukuran yang tidak seragam, memakan waktu lama dan bergantung pada tenaga kerja manusia. Mesin pemotong otomatis membuat ukuran lebih konsisten, mempercepat produksi, dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja. Yang keempat, mesin pemotong mengurangi waktu pemotongan hingga 50 sampai dengan 70% dan biaya tenaga kerja jangka panjang. Yang terakhir adalah industri kerupuk perlu beradaptasi dengan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah bagaimana menentukan material poros dan sistem transmisi yang kuat dan tahan lama untuk mesin pemotong kerupuk ban-ban. Yang kedua, bagaimana memastikan perhitungan kekuatan poros dan tegangan geser material sesuai standar keamanan. Yang ketiga, bagaimana merancang poros yang dapat mentransmisikan daya dengan efisien sesuai kebutuhan beban mesin. Batasan masalahnya yaitu yang pertama, penelitian dibatasi pada perancangan poros dan sistem transmisi mesin pemotong kerupuk ban-ban. Yang kedua, analisis performa mesin hanya mencakup efisiensi transmisi, daya, dan kinerja poros dalam mentransmisikan tenaga motor penggerak. Dan terakhir, pemilihan jenis sistem transmisi dibatasi pada sistem sabuk atau belt drive berdasarkan efisiensi dan kemudahan perawatan. Tujuannya adalah mengetahui proses pembuatan mesin pemotong kerupuk ban-ban. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses produksi kerupuk ban-ban. Yang ketiga, memudahkan proses pemotongan kerupuk ban-ban, memungkinkan produksi dalam skala besar tanpa mengorbankan kualitas. Manfaat bagi penulis yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang penting dalam memecahkan masalah kompleks dan menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pembuatan mesin pemotong kerupuk ban-ban. Institusi sebagai kontribusi dalam menanamkan minat, motivasi, dan sikap dari mahasiswa sehingga dapat meningkatkan presentasi belajar bagi mahasiswa. Bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi produksi, memenuhi permintaan pasar dengan lebih cepat dan membuka peluang ekonomi baru lagi usaha kecil. Bab 2, kajian pustaka. Yang terdiri dari mesin pemotong kerupuk, poros, sistem transmisi, pisau pemotong, motor penggerak. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, mesin pemotong kerupuk. Kerupuk adalah makanan populer di Indonesia yang biasa diolah dengan cara digoreng. Proses pembuatan kerupuk terdiri dari beberapa tahap, termasuk pemotongan adonan sebelum dijemur atau diolah lebih lanjut. Mesin pemotong kerupuk dibuat untuk mempermudah dan mempercepat tahap ini, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi produksi. Mesin ini dilengkapi komponen utama seperti rangka, motor penggerak, pisau pemotong, sistem transmisi, dan poros. Fokus penelitian ini adalah pada perancangan poros dan transmisi yang efisien dan andal guna meningkatkan kinerja dan daya tahan mesin. Poros. Poros adalah komponen penting dalam mesin yang mentransmisikan daya eh,
daya dari motor ke komponen yang digerakkan. Seperti pisau pemotong pada mesin kerupuk, dalam aplikasi ini, poros harus mampu mentransfer tenaga dengan efisien agar menghasilkan potongan kerupuk yang presisi. Yang A adalah bahan poros. Pemilihan material poros sangat penting untuk kekuatan dan ketahanan. Umumnya poros dibuat dari baja karbon sedang, kuat, mudah diproses dan cocok untuk beban sedang. Yang kedua, baja paduan, yaitu mengandung nikel, krom, atau molybdenum, meningkatkan kekuatan dan ketahanan korosi. Yang B, perancangan poros. Tahapan dalam perancangan poros meliputi yang pertama adalah analisis beban, yaitu mengidentifikasi beban yang bekerja pada poros, termasuk beban puntir, lentur, atau gabungan untuk menentukan dimensi yang tepat. Yang kedua, perhitungan momen punter dan tegangan geser, yaitu menghitung momen punter berdasarkan daya dan kecepatan putaran, serta tegangan geser untuk memastikan material poros mampu menahan beban. Yang terakhir, penentuan di diameter poros, yaitu menentukan diameter poros yang mencakup besar agar dapat menahan semua beban tanpa mengalami deformasi berlebihan berdasarkan analisis beban dan tegangan geser. Sistem transmisi. Sistem transmisi berfungsi untuk mentransfer daya dari motor penggerak ke komponen lain dalam mesin pemotong kerupuk. Menghubungkan motor listrik dengan pisau pemotong untuk menghasilkan kecepatan dan daya yang sesuai. Yang A, jenis transmisi. Pertama, transmisi sabuk, belt drive, atau menggunakan sabuk yang dihubungkan antara dua puli. Kelebihan yaitu sederhana dan perawatan mudah. Kekurangannya yaitu dapat dapat mengalami slip saat beban terlalu besar. Yang kedua, transmisi rantai, change drive, yaitu menggunakan rantai untuk menghubungkan sprocket pada poros input dan output. Kelebihannya adalah mentransmisikan daya besar dengan efisiensi tinggi, jarang slip. Kekurangannya yaitu memerlukan perawatan lebih seperti pelumasan. Ya, yang terakhir adalah transmisi gear, gear drive. Menggunakan roda gigi untuk mentransmisikan daya dengan rasio putaran tertentu. Sangat efisien, sangat efisien namun memerlukan perancangan presisi dan perawatan baik. B. Pemilihan sistem transmisi. Sistem transmisi pada mesin pemotong kerupuk ban-ban dipilih berdasarkan kecepatan putaran, daya yang ditransmisikan, efisiensi, dan biaya. Dalam penelitian ini, sabut dipilih karena kesederhanaan dan kemudahan pemasangan serta perawatannya. Pisau pemotong. Pisau pemotong adalah komponen penting dalam mesin pemotong kerupuk ban-ban yang berfungsi memotong adonan sesuai ukuran yang diinginkan. Biasanya terbuat dari baja tahan karat stainless steel untuk ketahanan terhadap korosi dan keausan. Pisau ini dapat dirancang dalam bentuk melingkar atau lurus tergantung pada mekanisme pemotongan yang digunakan. Motor penggerak. Motor penggerak berfungsi untuk menggerakkan seluruh mekanisme mesin pemotong kerupuk. Motor listrik umumnya dipilih karena kemudahan pengoperasian dan kemampuan memberikan daya yang stabil. Pemilihan motor harus disesuaikan dengan kebutuhan daya untuk memotong kerupuk ban-ban secara efisien. Metode perancangan. Tahapan perancangan, proses perancangan dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan mencakup spesifikasi bahan kerupuk ban-ban, yaitu jenis, ukuran, ketebalan, dan kekerasan bahan. Yang kedua, kecepatan putaran dan daya motor penggerak, yaitu daya motor listrik, watt atau HP, dan kecepatan putaran RPM. Dimensi dan karakteristik mesin pemotong adalah ukuran rangka dan tipe dan ukuran pisau pemotong, serta rasio transmisi yang diperlukan untuk mencapai kecepatan putaran pisau yang diinginkan. Yang kedua, perancangan poros. Yang A, perhitungan daya dan momen punter. Yang B, perhitungan tegangan geser pada poros. Dan inilah
rumusnya. Yang C, penentuan diameter poros dan rumusnya. Yang D, analisis kekuatan poros memastikan poros dapat menahan beban tanpa kegagalan. Faktor keamanan dihitung untuk memastikan kekuatan poros memadai. Yang keempat, perancangan pisau pemotong. Yang pertama, bahan pisau yaitu terbuat dari baja tahan karat stainless steel untuk ketahanan terhadap korosi dan keawasan. Yang kedua, dimensi dan bentuk adalah dirancang dengan dimensi dan ketebalan yang sesuai agar pemotongan adonan secara efisien dan presisi. Yang ketiga, kecepatan putaran yaitu disesuaikan dengan kecepatan potong yang diinginkan memastikan operasi aman tanpa getaran berlebihan. Yang kelima, uji kinerja mesin. Setelah perancangan selesai, dilakukan uji kinerja untuk memastikan bahwa mesin pemotong kerupuk ban-ban bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Uji ini meliputi pengukuran efisiensi transmisi, ketepatan hasil potong, serta kestabilan operasi mesin. Alat dan bahan perancangan dan pembangunan mesin pemotong kerupuk ban-ban menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah alat mesin mesin bubut, mesin bor, mesin pengelasan, dan alat pengukur atau jangka sorong, mikrometer, dan tekmometer. Yang kedua, bahan. Baja karbon sedang untuk poros, sabuk dan puli untuk sistem transmisi, serta baja tahan karat untuk pisau pemotong. Dan inilah hasil desain dari mesin pemotong kerupuk ban-ban. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi laporan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.